Halo, Shalom anak-anak Indonesia yang dikasihi oleh Tuhan. Kali ini kita bertemu di dalam kesempatan, di dalam tayangan pendidikan agama Kristen. Oke, sebelumnya Ibu mau memperkenalkan diri dulu ya. Nama Ibu adalah Febriantina. Jadi anak-anak boleh memanggil Ibu Febri. Baik. Kali ini Ibu akan memberikan pelajaran untuk siswa-siswi kelas 3. Siswa-siswi kelas 3 khusus untuk pelajaran 2. Baik, kita akan memulai pelajaran kita hari ini. Tetapi sebelumnya Ibu mau menyanyikan sedikit lagu yang pasti Ibu Febri yakin semua anak-anak Indonesia sudah tahu lagunya. Yuk, mari kita sama-sama nyanyikan lagu ini. Yang di rumah bisa nyanyikan sama-sama. Tik, 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 bunyi hujan di atas genteng. Airnya turun tidak terkira. Cobalah tengok dahan dan ranting, pohon dan kebun basah semua. Iya, pasti anak-anak sudah tahu lagu itu. Nah, kenapa Ibu Febri menyanyikan lagu itu? Karena pelajaran 2 kali ini berjudul Aku Bersyukur Akan Turunnya Hujan. Nah, anak-anak yang terkasih, siapa di sini yang pernah melihat hujan turun dengan lebatnya? Boleh angkat tangan. Oh, ternyata banyak. Semuanya rata-rata pasti sudah pernah melihat hujan. Bahkan kalian pasti pernah mandi hujan, basah kuyup karena kehujanan, ya kan? Atau mungkin ada di antara kalian yang hanya bisa melihat hujan dari balik jendela. Nah, coba anak-anak lihat di samping ya. Di samping ini ada gambar seorang anak yang hanya bisa melihat hujan dari balik jendela. Kalau di buku kalian bisa melihat itu di halaman 11. Oke. Bagi anak-anak yang mungkin belum memiliki bukunya, kalian bisa melihat gambar di samping ini. Coba perhatikan. Ada anak yang sedang memperhatikan hujan dengan seriusnya di balik jendela. Baik, berikutnya Ibu Febri akan bertanya kepada semua anak-anak yang ada di rumah, apakah ketika hujan turun, anak-anak pernah merasa di dalam hati kalian berkata, "Wah, hari ini hujan turun dengan lebatnya. Aku sangat senang mendengarkan hujan yang lebat. Aku senang mendengarkan suara hujan." Atau mungkin ada di antara kalian yang bukannya senang pada saat hujan turun, tetapi kalian merasa sedih. Mungkin di dalam hati kalian berkata begini, "Ya, padahal sebentar lagi aku mau pergi jalan-jalan dengan ayah dan ibu. Tetapi tiba-tiba hujan turun. Ya, aku bisa kesal, aku bisa marah ini." Nah, anak-anak yang terkasih, pernahkah kalian merasakan dua perasaan yang berbeda seperti itu? Pasti di antara kalian pernah mengalami itu. Tetapi anak-anak, ketahuilah, pada saat hujan turun, segala sesuatu yang terjadi ya, termasuk ketika hujan lebat turun, semuanya itu sudah diatur oleh Tuhan. Yang membuat hujan turun adalah Tuhan sendiri. Nah, coba sekarang anak-anak yang saat ini memegang buku di rumahnya masing-masing bisa membuka di halaman 11. Di halaman 11 itu ada kolom
yang bisa anak-anak tulis, yang bisa anak-anak isi dengan cerita, ya. Bagi anak-anak yang mungkin belum memiliki bukunya, bisa lihat contoh di samping. Di samping ini ada contoh ya dari kolom yang bisa kalian isi dengan cerita. Kalau mungkin anak-anak ingin mengerjakan saat ini, videonya saat ini bisa kalian pause dulu ya. Bisa dihentikan terlebih dahulu lalu kalian isi dengan cerita. Nah, setelah ceritanya sudah jadi, kalian bisa tekan lagi, di play lagi ya. Oke. Nah, bagaimana anak-anak? Semua sudah mengisi kolom cerita yang ada di halaman 11. Mungkin bagi kalian yang masih bingung, aduh, aku mau mengisi dengan cerita apa ya? Ibu Febri bisa memberikan contoh. Misalnya, kalian tulis seperti ini. Pada suatu hari, aku dan adikku mau berangkat ke sekolah. Tiba-tiba hujan lebat turun. Nah, selanjutnya anak-anak bisa mengisi ceritanya sesuai dengan apa yang pernah kalian alami. Oke? Ibu Febri yakin kalian pasti bisa. Berikutnya, anak-anak bisa melihat di halaman selanjutnya, yaitu di halaman 12. Anak-anak bisa perhatikan di halaman 12, kalian bisa mengamati perakiraan cuaca. Di situ ada gambar-gambar dari perakiraan cuaca yang terjadi di berbagai kota, ya. Kalian bisa lihat juga di samping gambarnya ini. Nah, coba anak-anak perhatikan. Di situ ada ditulis beberapa kota yang ada di Indonesia. Ada Medan, ada Samarinda, ada Manado, ada Jayapura, ada Yogyakarta, dan ada juga Jakarta. Nah, di situ cuacanya berbeda-beda. Misalnya di Medan, cuacanya saat itu hujan ringan, ya. Kemudian di Samarinda berawan. Di Manado hujan sedang. Di mana lagi? Yogyakarta cerah berawan. Nah, di situ ada gambar-gambarnya berbeda-beda. Anak-anak bisa memperhatikannya dengan baik. Sudah diperhatikan? Baik. Nah, anak-anak, setelah kalian memperhatikan tayangan-tayangan yang sudah diberikan tadi dan juga ketika kalian sudah mendengarkan dari awal hingga saat ini, kalau ada pertanyaan yang ingin anak-anak berikan, anak-anak bisa berikan pertanyaannya di kolom komentar yang ada di bawah ini ya. Jadi nanti pada saat Bapak Yusak membaca komentar-komentar atau pertanyaan yang diberikan oleh anak-anak, nanti Bapak Yusak akan bisa memberikan jawaban-jawabannya pada video-video berikutnya. Oke? Baik. Berikutnya kita akan perhatikan di halaman 13. Ya. Di halaman 13 itu anak-anak perhatikan gambar matahari, awan, dan hujan. Nah, dapatkah kalian menggambar cuaca di kotamu? Di dalam di buku yang kalian pegang saat ini, di situ ada kolom atau tempat untuk kalian bisa membuat gambar di situ ya. Contohnya ada di samping. Jadi di situ misalnya kalian isi nama kota.
ya. Nama kota misalnya kalian ada di Medan, boleh tulis di situ Medan. Nah, di situ sudah ada keterangannya, cuaca cerah, ya. Sudah ada keterangan cuaca cerah. Jadi anak-anak bisa menggambar cuaca cerah itu seperti apa, ya. Awannya seperti apa, kemudian mungkin mataharinya seperti apa, ya. Jadi anak-anak bisa menggambar sesuai dengan apa yang sudah kamu ketahui. Nah, kalau mungkin anak-anak bisa lebih mempermudah bagi kalian, bisa lihat di halaman 12 tadi, ya. Di situ ada perbedaan cuaca di antara di beberapa kota di Indonesia. Di situ ada gambar-gambarnya, ya. Jadi anak-anak bisa mengambil contoh di situ, ya. Di sini di halaman 13 ada 4 ruang, ya. Ada 4 ruang yang bisa kalian gambar. Tetapi kalau misalnya anak-anak ingin menambahkan lagi kota yang lain, bisa sekali, ya. Jadi kalian bisa mengambil kertas, kalian tambahkan dengan kertas yang lain, kalian bisa buat lagi. Oke? Baik. Anak-anak sudah selesai mengerjakannya? Oke. Kalau sudah selesai mengerjakannya, mari kita akan pindah ke halaman berikutnya. Baik, anak-anak. Di halaman berikutnya, mensyukuri anugerah Allah. Apakah kalian dapat mensyukuri setiap keadaan cuaca yang terjadi? Nah, anak-anak yang terkasih, seperti tujuan dari pelajaran ini. Jadi, pelajaran ini memiliki tujuan supaya kita semua bisa mengucap syukur kepada Tuhan atas semua cuaca yang kita alami, baik itu hujan atau mungkin kemarau. Kita diajarkan untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan, karena di segala musim, di segala cuaca, Tuhan selalu ada. Amin. Baik, coba anak-anak perhatikan di halaman 14. Warnailah gambar hati bila belum dapat bersyukur. Nah, warnainya, gambar hatinya 1 saja. Kemudian berikut, warnailah 2 gambar hati bila kadang-kadang bersyukur. Kemudian, warnailah 3 gambar hati bila selalu dapat bersyukur. Anak-anak bisa memperhatikan ada gambarnya di samping, ya. Nih. Baik. Saat ini kalian bisa perhatikan di kolom yang pertama ada keterangan di situ. Mau pergi ke sekolah, tiba-tiba turun hujan dengan derasnya. Tapi harus berangkat juga. Nah, bagaimana perasaan kalian saat itu? Seandainya kalian belum dapat bersyukur, kalian warnai berapa gambar hati? 1, ya. Kalau misalnya jawaban kalian, kadang-kadang aku bersyukur. Nah, kalian gambar dengan, kalian warnai 2 gambar hati. Berikutnya, mau pergi ke sekolah minggu, tiba-tiba turun hujan dengan derasnya, tetapi harus berangkat juga. Nah, bagaimana perasaan kalian saat itu? Kalau perasaannya, saya selalu bersyukur walaupun kondisinya seperti itu. Nah, yang kalian warnai adalah berapa gambar hati? 3, ya. Jadi 3 gambar hati kalian warnai semua. Berikutnya, ketika jalan-jalan di taman dengan teman-teman, tiba-tiba hujan turun. Wah, bagaimana perasaan kalian? Apakah pada saat seperti itu kalian belum dapat bersyukur? Kalau memang iya, warnai 1 gambar hati. Kalau seandainya bersyukurnya masih timbul tenggelam, warnainya berapa hati? 2, ya, diwarnai 2 hati. Sudah?
Seandainya kalian selalu dapat bersyukur, warnainya 3 gambar hati. Baik. Berikutnya, ketika jalan-jalan di taman dengan teman-teman, tiba-tiba hujan turun. Ya, tadi sudah. Berikutnya, ketika bermain sepak bola atau naik sepeda, tiba-tiba hujan turun. Nah, berapa gambar hati di situ? Sesuai dengan perasaan yang kalian rasakan, ya. Kita belajar jujur. Berikutnya, sudah berjanji mau berenang dengan teman, tetapi hujan turun dan orang tua melarang untuk berenang dan menundanya besok. Nah, bagaimana perasaan anak-anak? Belum dapat bersyukur, kadang-kadang bersyukur, atau selalu dapat bersyukur? Ya, di situ ada keterangannya. Yang mana? 1 gambar hati, belum dapat bersyukur. 2 gambar hati, kadang-kadang bersyukur. 3 gambar hati bila selalu dapat bersyukur. Baik. Sudah selesai semuanya? Kalau anak-anak sudah selesai mewarnai gambar hati itu, nah sekarang perhatikan, ada berapa banyak jumlah hati yang kalian warnai? Semakin banyak yang kamu warnai, berarti kamu selalu mensyukuri keadaan. Kemudian setelah itu, warnailah wajah tersenyum bila kamu selalu bersyukur. Nah, kalau dari hasil gambar hati tadi kalian jumlahnya banyak yang diwarnai, artinya kalian adalah anak-anak yang selalu bersyukur. Berarti di halaman 14 ini kalian akan melingkari gambar wajah orang tersenyum. Bisa lihat di samping ini, ya, ada gambar orang yang selalu bersyukur, wajah orang yang kadang-kadang bersyukur, bibirnya datar, ya, susah untuk senyum. Kemudian yang belum dapat sama sekali bersyukur, mukanya cemberut, ya, wajahnya cemberut. Bisa lihat di samping ini, ya. Yang mana perasaan yang menggambarkan, yang mewakili perasaan kalian. Oke? Sudah selesai semuanya? Baik. Kita akan berpindah ke halaman berikutnya. Kita perhatikan sekarang halaman 15. Baik anak-anak, kita akan membaca ayat Alkitab. Nah, anak-anak yang terkasih, ayat-ayat yang akan kita baca saat ini adalah hal yang sangat penting, karena dari setiap materi pendidikan agama Kristen semuanya diambil dari sumber yang paling tepat, satu-satunya sumber yaitu Alkitab. Baik, anak-anak yang terkasih, kita akan membaca yang pertama Kejadian 8 ayat 22. Kejadian 8 ayat 22. Bagi anak-anak yang saat ini memegang Alkitab di rumah, bisa membacanya bersama-sama dengan Ibu Febri. Ya, yang mungkin sedang tidak di rumah dan tidak memegang Alkitab, boleh membaca ayat yang akan ditampilkan di samping ini. Baik, kita akan baca bersama-sama Kejadian 8 ayat 22. 1, 2, 3. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Berikutnya Ayub 5 ayat 10. Ayub pasal 5 ayat 10. Ia memberi hujan ke atas muka bumi dan menjatuhkan air ke atas ladang. Berikutnya Mazmur 74 ayat 17. Engkaulah yang menetapkan segala batas bumi, musim kemarau dan musim hujan, engkaulah yang membuatnya. Berikutnya Yehezkiel 34 ayat 26. Aku akan menjadikan
mereka dan semua yang di sekitar gunungku menjadi berkat. Aku akan menurunkan hujan pada waktunya. Itu adalah hujan yang membawa berkat. Berikutnya, Sakaria 10 ayat 1. Mintalah hujan daripada Tuhan pada akhir musim semi. Tuhanlah yang membuat awan-awan pembawa hujan deras, dan hujan lebat akan diberikannya kepada mereka, dan tumbuhan di padang kepada setiap orang. Haleluya. Nah, anak-anak yang terkasih, dari ayat-ayat yang kita sudah baca ini kiranya akan terus mengajarkan kepada kita untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala musim. Dan kita harus menyadari bahwa di tengah-tengah hujan pun di situ Tuhan ada. Miss Tanti berikan salah satu contoh. Di sebuah daerah ada katakanlah sebuah kebun ya, yang ditanami oleh banyak sekali tumbuh-tumbuhan ya, tanam-tanaman yang bermacam-macam jenisnya. Kemudian kebun yang sudah ditanami oleh berbagai macam tanam-tanaman, tumbuh-tumbuhan ini, dia harus mengalami musim kemarau yang panjang. Kemudian suatu kali ya, hujan turun dengan lebatnya, dan kebun itu harus dia akhirnya mengalami musim hujan ya, dimana yang tadinya tanahnya sudah mulai kering dan akan membuat tanam-tanaman itu menjadi mati, tiba-tiba ya tanahnya menjadi subur. Karena hujan terus turun, tanahnya menjadi subur, dan akhirnya tumbuh-tumbuhan atau tanam-tanaman yang ada di kebun itu bisa bertumbuh dengan baik. Nah, dari contoh yang tadi anak-anak yang terkasih, di situ kita bisa melihat bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah musim hujan. Amin. Baik, anak-anak yang terkasih, kita akan melihat berikutnya pada halaman 16. Oke. Kita perhatikan ada kegiatan yang bisa anak-anak kerjakan. Ya, ada kegiatan yang bisa anak-anak kerjakan, bisa lihat di samping ini. Buatlah tanda garis untuk menghubungkan kiri dan kanan tentang hujan menurut ayat Alkitab yang sudah dibaca. Nah, tadi anak-anak kan sudah membaca ayat-ayat Alkitabnya. Jadi coba anak-anak kerjakan tanpa melihat ayat Alkitabnya dahulu. Yang pertama, Kejadian 8 ayat 22 ya. Coba dicari, ditarik garis pasangan yang mana? Oke, sudah. Berikutnya Ayub 5 ayat 10. Coba ditarik garis pasangan yang mana? Gampang sekali. Ya, anak-anak bisa mengerjakan ini dengan sangat gampang dan sangat menyenangkan. Berikutnya Mazmur 74 ayat 17. Coba cari pasangannya yang mana? Apakah Tuhan menurunkan hujan pada waktunya atau hujan ada selama musim masih ada? Ayo dipilih. Berikutnya Yeskiel 34 ayat 26. Perhatikan yang mana pasangannya. Tarik garis di situ ya. Yang terakhir Sakaria pasal 10 ayat 1. Ya, ini sangat mudah sekali. Kalau yang di atas tadi sudah selesai dikerjakan dengan benar, pasti yang terakhir ini akan sangat mudah. Sudah anak-anak? Oke. Silakan perhatikan jawaban yang diberikan pada gambar di samping ini. Baik, anak-anak. Kita lihat di halaman berikutnya, halaman 17. Bermain peran. Nah, di sini anak-anak bisa melakukan kegiatan bermain peran ya. Coba dibaca. Seandainya besok Tuhan akan menurunkan hujan yang lebat, kemudian akan ada musim hujan, apakah yang akan dikatakan oleh
Awan, hujan, tanah, pohon, manusia, atau hewan-hewan. Nah, ternyata di sini peran-perannya ada yang berperan sebagai awan, ada yang berperan sebagai hujan, ada yang berperan sebagai tanah, pohon, manusia, dan hewan-hewan. Nah, coba anak-anak belajar mengimajinasikan, membayangkan kira-kira pada saat Tuhan mau menurunkan hujan yang lebat, kira-kira apa ya yang dikatakan oleh awan? Oke, bisa dibuat di buku yang sudah anak-anak pegang saat ini. Bagi yang belum memegang bukunya, coba bisa lihat gambar di samping. Misalnya awan, kalian buat kalimatnya, ya. Awan berkata, wah, sebentar lagi tubuhku akan menjadi sangat gelap. Karena sebentar lagi aku akan menurunkan air. Itu contoh. Ya, kemudian apa? Mungkin hujan atau tanah berkata, ya, tanah kira-kira akan berkata apa kalau dia tahu sebentar lagi akan turun hujan? Mungkin saja dia akan berkata, wah, sebentar lagi tubuhku akan diserami oleh air yang sejuk. Wah, aku akan menjadi tanah yang subur lagi, yang sangat berguna untuk semua jenis tumbuh-tumbuhan. Nah, itu contoh ya. Jadi anak-anak bisa memberikan kalimat-kalimat sekreatif mungkin. Oke? Silakan mengerjakan. Baik. Nah, kalau anak-anak sudah selesai mengerjakannya, kalian bisa membaca ya kalimat-kalimat atau dialog yang sudah kalian buat bersama dengan teman di rumah. Oke? Berikutnya di halaman 18 ini anak-anak bisa lihat kegiatan berikutnya, ada kolom di situ yang bisa kalian isi dengan doa ya. Doa atau puisi. Siapa di sini yang di rumahnya suka sekali berpuisi? Atau mungkin ada yang suka menulis puisi, terserah ya. Jadi kalau kalian mau menuliskan dalam bentuk puisi bisa. Jadi di sini ada kolomnya seperti ini, ya. Kalian bisa isi di situ. Misalnya kalian mau, Miss Ibu Febri berikan contoh ya. Misalnya, wahai engkau awan, nah, misalnya ya. Atau mungkin anak-anak akan menuliskan seperti ini, Tuhan yang aku kagumi, aku berterima kasih. Itu misalnya puisi yang ingin kalian tuliskan. Atau kalau anak-anak mau membuat doa bisa, anak-anak tuliskan, Tuhan, terima kasih karena hari ini aku bisa menikmati hujan yang sangat indah. Aku berterima kasih karena Tuhan memberikan kebaikan, yaitu menurunkan hujan di tengah-tengah bumi ini. Misalnya itu contoh ya. Anak-anak bisa membuat kata-kata sendiri. Jadi jangan takut salah, namanya juga kita masih belajar. Oke? Baik. Anak-anak yang terkasih, demikianlah pelajaran kita hari ini untuk siswa-siswi kelas 3 untuk pelajaran 2. Ibu Febri berharap semuanya bisa mengikuti dengan baik dan bisa mengulang kembali pelajaran ini di rumah. Dan kita akan menutup pelajaran ini dengan berdoa. Tetapi terlebih dahulu Ibu Febri mau ajak kita semua menyanyikan satu lagu ya. Kita nyanyikan lagu Dari Terbit Matahari ya. Ya semuanya kita menyanyikan lagu ini bersama-sama dengan semangat. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Ayo semuanya angkat tangan. Puji Tuhan,
terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Haleluya. Baik anak-anak, mari kita satu di dalam doa, tutup matanya, lipat tangannya. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk pelajaran hari ini. Kami bisa belajar bersama-sama, kami bisa melakukan kegiatan Tuhan, di mana Tuhan mengajarkan kami untuk bersyukur kepada Tuhan, untuk mengucap syukur ketika Tuhan memberikan hujan kepada kami. Kami bisa melihat bahwa Tuhan turut hadir di tengah-tengah hujan yang Engkau berikan kepada kami. Kami bisa melihat dan mempercayai bahwa Tuhan hadir di semua musim yang ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa kami yang di surga. Kami percaya Tuhan akan terus menolong kami menjadi anak-anak Tuhan yang semakin beriman kepada Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih anak-anak Indonesia yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu lagi di dalam kesempatan yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.